Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan dasar-dasar akuntansi. Nah, materi ini itu berkaitan dengan ilmu ekonomi yang Anda pelajari. Nah, jadi ada yang disebut dengan prinsip dasar akuntansi. Akunting itu berarti kan Anda menghitung, ya, proses perhitungan terkait dengan penggunaan keuangan yang Anda dapatkan, ya. Baik, ini yang disebut sebagai prinsip dasar akuntansi. Nah, eh, akun, ada yang tahu nggak apa itu arti akun? Akun adalah formulir yang digunakan untuk mencatat perubahan nilai. Perubahan nilai itu ada dua, ada yang penambahan, ada yang pengurangan. Makanya kalau Anda gajian itu harus dicatat, ya, dicatat gaji saya sekian. Selamat ya, gaji Anda naik nih, dinaikkan oleh pemerintah Hong Kong, ya. Nah, itu harus dicatat kemana pemasukan, kemana pengeluaran, sehingga Anda bisa punya strategi dalam memanfaatkan uang tersebut. Nah, kemudian ada juga saldo. Saldo itu kan selisih namanya. Jadi kalau Anda gajian 4.000 Hong Kong dolar, kemudian Anda pakai 3.000, berarti sisanya tinggal 1.000. Nah, 1.000 ini saldonya, selisih. Dari suatu perkiraan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan sifatnya, akun, ya, akun itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai akun real. Yang kedua adalah akun nominal. Jadi ada dua ya, akun real dan akun nominal. Saya akan share terkait dengan materi ini. Oke. Nah, jadi kita belajar prinsip dasar akuntansi. Nah, akun real itu apa saja, Pak Fajar? Ternyata akun real itu adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Nanti kita belajar neraca. Nanti saya share video terkait dengan neraca. Nah, yang disebut juga akun bersaldo. Ya, jadi akun yang memiliki selisih atau sisa. Jadi kalau kamu nabung di bank nih, nabung 4.000 Hong Kong dolar ke Bank of China, ya 4.000 Hong Kong dolar, kemudian kamu ambil 3.000 untuk keperluan kamu. Ada saldo kan? Ada sisa. Ya, jadi sisanya di bank itu 1.000. Nah, ini akun selisihnya seperti itu. Nah, akun real ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan harta. Nah, yang Anda lihat di dalam PowerPoint itu ada yang disebut dengan harta. Nah, jadi harta ini merupakan bagian dari akun real, ya. Harta yang pertama yang disebut dengan sebentar. Harta itu apa, Pak? Nah, Anda kan tahu harta ya. Harta itu adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang bermanfaat, ya. Jadi Anda punya sesuatu, uang katakanlah, yang bermanfaat untuk kebutuhan Anda, untuk beli makanan, beli vitamin, ya, untuk jalan-jalan pakai MTR, ya. Nah, bermanfaat, bisa bermanfaat sekarang atau bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, itu yang disebut dengan harta. Nah, biasanya dia dinilai dalam satuan keuangan. Kalau di Indonesia kita pakai rupiah, kalau di Filipina kita pakai peso, kalau di Hong Kong kita pakai Hong Kong dolar. Nah, itu yang disebut dengan harta. Jadi harta itu adalah sumber daya ekonomi yang kita miliki yang bermanfaat baik sekarang maupun masa depan. Nah, eh, akun harta itu ada beberapa jenis. Nah, di PowerPoint Anda, di situ ada beberapa jenis akun harta. Yang pertama, ada yang disebut dengan harta lancar. Nah, harta lancar. Apa itu Pak harta lancar? Harta lancar adalah harta yang gampang dijual dan perputarannya terjadi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ya, harta lancar ini tujuannya untuk membiayai. Jadi harta ini gampang dijual dan perputarannya itu kurang dari 1 tahun. Ya, oke. Jadi kegiatannya berupa kegiatan operasi perusahaan. Misalkan Anda punya laundry, ya.
Nah, harta lancar ini tujuannya adalah untuk berjaga-jaga, ya. Contoh apa Pak harta lancar? Ya kalau misalkan Anda buka laundry, ada orang yang bayar, ya, yang bayar uang ke Anda terima, Anda taruh di kas yang Anda dapatkan uang dari jasa laundry tadi. Nah, uang yang ada di laci itu yang disebut sebagai harta lancar. Kenapa akan disebut harta lancar? Karena kapanpun Anda bisa pakai. Itu namanya harta lancar. Nah, harta lancar itu bisa berupa kas. Nah, yang tadi saya terangkan itu namanya kas, cash, uang cash. Jadi, Anda punya nggak harta lancar? Punya. Yang di dompet kamu ada uang 1.000 Hong Kong dolar itu namanya harta lancar. Ya. Kemudian wesel tagih. Kemudian piutang usaha. Nah, piutang itu juga masuk ke dalam harta lancar. Maksudnya gimana, Pak? Ada temen ngutang ke Anda, misalkan utangnya 2.000 dolar. Nah, uang Anda yang di dia itulah yang disebut dengan harta lancar. Loh kok begitu, Pak? Iya, kalau kamu ingin mencairkan, tagih aja orang itu. Gitu kan. Kenapa? Mudah seperti itu. Nah, untuk dicairkan. Kemudian apalagi harta lancar? Persediaan barang. Ya, kamu jualan jilbab. Di rumah ada 10 jilbab nangkring di lemari. Kamu ingin dapat duit, ya jual aja itu jilbab. Nah, itu harta lancar namanya. Kemudian perlengkapan, misalkan kamu punya apa ya, punya perlengkapan lah. Nah, itu kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, otomatis Anda bisa menggunakannya. Itu yang disebut dengan harta lancar. Ya, jadi harta yang dengan gampang kita uangkan. Itu nah, harta lancar. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai harta tetap. Apa itu harta tetap, Pak Fajar? Harta tetap itu adalah harta yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai serta memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, lain dengan harta lancar. Harta lancar hari ini pun bisa Anda cairkan. Duit yang Anda utangkan ke orang, Anda bisa cairkan, bisa Anda tagih aja ke orangnya, bayar gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dibayar gitu kan. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kategori harta lancar. Itu namanya piutang. Beda antara hutang dengan piutang. Kalau hutang kita berhutang ke orang, tetapi kalau piutang orang lain berhutang ke kita, itu namanya piutang. Oke, yang kedua harta tetap tadi Pak Fajar. Contohnya apa? Peralatan, mesin, gedung itu harta tetap. Intinya gini, kamu punya harta di Indonesia, misalkan punya rumah. Rumah itu apa iya sehari bisa jadi uang cash? Enggak juga. Kalau kamu jual kan butuh waktu. Nah, itu namanya harta tetap. Jadi harta yang butuh waktu apabila kita jual. Dan kita juga akan mikir berkali-kali kalau ngejual itu. Ya, misalkan tadi Anda punya usaha laundry. Nah, otomatis Anda punya mesin cuci kan? Nah, mesin cucimu itu adalah harta tetap. Kenapa? Pada saat Anda mau jual, Anda mikir-mikir dulu. Tak dulu. Kalau mesin saya jual, saya dapat uang lagi dari mana gitu kan? Nah, itu harta tetap namanya. Gedung. Anda punya toko di Indonesia. Wah, toko ini kalau dijual jadi uang. Cuman nggak segampang itu, nggak secepat itu untuk mendapatkan uang. Nah, itulah yang disebut dengan harta tetap. Dan yang ketiga, itu ada yang disebut dengan harta tetap tak berwujud. Apa itu Pak, harta tetap tak berwujud? Nah, jadi harta itu kan saya bilang tadi ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Ada harta lancar, harta tetap, ada harta tetap tak berwujud. Harta tetap tak berwujud merupakan harta yang tidak dapat diraba dan dilihat namun mengandung nilai ekonomis. Contohnya adalah hak cipta, hak paten. Nah, misalkan kamu nulis buku. Nah, nulis buku itu kan hak cipta kamu. Setiap buku itu dicetak kembali, kamu pasti dapat uang, walaupun tidak banyak. Nah, itu hak paten. Ahmad Dhani menulis lagu, ya, menulis lagu. Nah, setiap lagu itu dinyanyikan oleh siapapun, misalkan dalam suatu konser, maka orang yang bersangkutan itu harus memberikan uang ke Ahmad Dhani. Berapa persen? Kenapa? Karena yang menciptakannya dia, gitu. Ya. Nah, itu namanya hak paten. Apalagi hak paten misalkan KFC. KFC kan ada di mana-mana. Tapi yang punya KFC itu kan macam-macam. Bisa jadi Anda kalau punya duit bisa beli KFC. Ya. Nah, setiap ayam yang terjual itu harus setor ke orang yang menemukan KFC. Ya, mungkin keluarganya Kolonel Sanders itu. Nah, itu adalah hak paten. Harta tetap tak berwujud namanya.
Ya, jadi ada tiga jenis harta. Oke? Nah, itu Anda pahami dulu terkait dengan harta. Nah, jadi harta itu ada tiga ya. Ada harta lancar, harta yang kapanpun Anda bisa jadi duitin, ya. Harta tetap, harta yang nggak gampang nih kita duitin. Harta lancar itu contohnya apa? Uang yang ada di dompet kamu. Kalau harta tetap, misalkan dompet kamunya sendiri, itu harta tetap. Atau kamu punya motor, motor kamu itu harta tetap. Kenapa? Agak susah kalau saya duitin. Otomatis kalau saya duitin, saya nggak punya usaha lagi untuk dapatkan uang di kemudian hari. Ya kan gitu. Anda nelayan, punya perahu. Perahunya mau Anda jual. Lah terus Anda ke depan mau mau dapat uang dari mana kalau perahunya nggak ada? Itu kan harta tetap namanya. Kemudian yang ketiga, harta tak berwujud tadi. Hak cipta, ya. Makanya kalau pencipta lagu, ya, misalkan menciptakan lagu Indonesia Raya, Wage, Rudolf Supratman. Itu hak ciptanya turun-temurun, itu sampai 7 turunan itu dapat. Ya, itu harta tak berwujud namanya, gitu ya. Apalagi misalkan kayak Pak Fajar bikin video YouTube. Nah, itu kan yang membuat videonya itu Pak Fajar. Otomatis setiap video itu diputar orang, maka otomatis benefitnya dapat ke Pak Fajar walaupun tidak banyak, gitu kan, seperti itu. Kemudian hutang. Nah, ini terkait dengan hutang. Hutang itu ada dua jenis. Ada yang namanya hutang lancar, ada yang namanya hutang jangka panjang. Nah, apa bedanya, Pak? Hutang lancar sama hutang jangka panjang. Hutang, gini, saya jelaskan dulu apa arti hutang. Hutang itu adalah kewajiban, ya. Jadi utang itu bukan bukan harta. Arti hutang itu sendiri itu adalah kewajiban. Kewajiban apa? Untuk dibalikin. Makanya di dalam Islam orang yang berhutang itu harus bayar. Makanya ada orang yang meninggal, ya, sebelum dikuburkan biasanya ustadznya selalu bicara, barang siapa ada yang berhutang, mohon menghubungi keluarganya. Sebab si mayat kalau punya hutang maka akan menjadi beban di dalam kuburnya itu nanti. Ya, jadi hati-hati. Kalau Anda punya hutang, tuntaskan kepada orangnya. Kenapa? Karena itu dibawa. Nah, itu kenapa arti hutang itu sebenarnya adalah kewajiban. Anda wajib mengganti, ya. Jadi utang itu merupakan munculnya kewajiban untuk melunasi atau membayar sejumlah nilai ekonomis tertentu di masa yang akan datang. Jadi orang dapat pinjaman uang sebenarnya itu beban. Jangan ketawa. Kenapa? Karena orang yang dapat pinjaman uang itu artinya dia nambah kewajiban untuk membayar, gitu. Nah, utang muncul disebabkan adanya keinginan untuk memperoleh nilai ekonomis saat ini, namun tidak dapat dipenuhi dari dalam internal perusahaan. Ya, nah, penyajian utang dalam neraca berdasarkan kelancaran atau tempo tertentu. Nah, sekarang utang ada macam-macam tuh. Ada yang namanya utang lancar. Utang lancar itu ada yang disebut sebagai utang jangka pendek. Nah, yang Anda lihat di Nah, utang lancar atau utang jangka pendek itu utang yang pelunasannya memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam harta lancar. Ya, ya intinya kalau utang jangka pendek ini apa? Biasanya orang melunasi itu pakai uang cash. Tadi dulu di dompet saya ada berapa nih? Nah, ada lunasi gitu. Sebelum Anda meninggal, gitu ya. Kalau bisa, kan kita juga nggak tahu berapa eh, sampai berapa umur kita bisa bertahan, gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Nah, hutang lancar, ya. Kemudian berikutnya adalah hutang jangka panjang, ya. Apa itu Pak hutang jangka panjang? Nah, di sini yang hutang yang kedua. Jadi kalau hutang lancar itu hutang yang bisa dibayar dengan membuka dompetmu langsung lunasin. Nah, itu hutang lancar. Hutang jangka panjang itu kayak kamu nyicil tanah, ya. Nah, ini juga memang harus hati-hati ya. Bisa jadi di tengah jalan kamu meninggal duluan, terus siapa yang hutang gitu kan? Siapa yang eh, meneruskan ibaratnya kan seperti itu. Nah, terkait dengan hutang jangka panjang, maka jadi utang jangka panjang itu merupakan utang yang pelunasannya tidak menggunakan sumber aktiva lancar. Sumber aktiva lancar itu nggak pakai duit di dompet gitu, karena emang nggak ada, ya.
temponya bisa jatuh 1 tahun. Contohnya adalah utang bank. Anda mengutang bank itu biasanya bayar nyicil per bulan, per tahun, ya. Ya, ada tiga tuh contohnya adalah utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Nah, itu ada tiga tuh di modul. Nah, itu yang disebut dengan utang jangka panjang. Jadi kalau Anda beli tanah, minjem ke bank, otomatis Anda harus lunasin misalkan dalam 5 tahun. Nah, itu namanya utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek, saya punya utang nih 1.000 dolar. Di dompet ada 1.000, Anda ambil 1.000, Anda lunasin. Nah, itu utang jangka pendek. Gitu ya. Kemudian, yang berikutnya, ada yang disebut sebagai modal. Nah, apa itu Pak modal? Modal itu merupakan kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Jadi pada perusahaan dicatat sebagai nama pemilik. Ya. Jadi kalau misalkan kamu bertiga nih, misalkan Manisa, Nuril, Elis bikin perusahaan, katakanlah laundry. Nah, untuk membuat perusahaan itu butuh butuh modal 200 juta untuk beli tempat, misalkan untuk beli mesin, untuk gaji karyawan selama setahun, misalkan 200 juta. Nah, kamu patungan tuh antara Manisa, Nuril sama Elis. Manisa 60 juta misalkan, Nuril 70 juta. Nah, 60 juta yang ditaruh itulah yang disebut sebagai modal. Nanti kalau perusahaan itu ada untungnya ya tergantung kepada yang gede-gedean modal. Kalau Manisa misalkan naruhnya 100 juta, berarti nanti kalau dia untung persentasenya dia akan dapat paling besar. Tapi kalau untung, kalau rugi gimana? Ya berarti Manisa yang ruginya paling gede gitu aja. Kenapa? Karena ada laporan rugi laba. Jadi tidak selamanya usaha itu untung, ya. Bisa juga ada kadang usahanya itu rugi gitu. Jadi kalau mendengar kata usaha, jangan Anda mendengar kata untung saja, ya, tetapi di sana juga ada ruginya. Kalau Anda nyetor modalnya gede, untungnya gede. Tapi kalau ruginya itu paling gede di antara teman-temanmu, gitu ya. Itu yang disebut sebagai harta. Nah, modal. Kemudian eh, ada yang disebut sebagai akun nominal, ya. Apa itu Pak Fajar akun nominal itu? Nah, akun nominal itu, bentar, ada dua. Ada yang disebut dengan pendapatan, ada yang disebut dengan beban, ya. Apa itu Pak pendapatan? Pendapatan adalah hasil yang diperoleh suatu perusahaan akibat aktivitas operasi perusahaan itu. Contoh tadi punya laundry. Ada orang naruh cuciannya ke toko kamu, ya. Kemudian kamu cuci, kamu balikin. Nah, pada saat dia ambil dia akan bayar. Nah, uang yang kamu dapat itulah yang disebut sebagai pendapatan. Kamu dagang kerudung. Di rumah ada kerudung 100. Hari ini kamu bawa kerudung itu 100. Satu kerudung kamu jual 50 dolar. Ya, otomatis hari ini laku semua. Berarti 50 dikali 100. Kamu dapat 5.000 dolar. 5.000 dolarnya inilah yang disebut sebagai pendapatan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan beban. Apa itu Pak beban? Beban itu adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan. Supaya kita mendapatkan pendapatan ada beban. Contoh laundry tadi. Kita bisa dapat uang dari orang yang nitip cuciannya ke kantor kita, itu gara-gara kita cuciin. Tapi pada saat kita cuciin, kita kan nyalain mesin. Bayar pakai listrik nggak? Nah, uang yang kita keluarkan untuk bayar listrik itulah yang disebut sebagai beban. Uang yang kita keluarkan untuk gaji karyawanmu, untuk nyuci-nyuci, untuk nyetrika, itulah yang disebut sebagai beban. Jadi jangan happy dulu dengan 5.000 dolar Anda dagang kerudung. Tak dulu. Untuk dapat kerudung, Anda mengeluarkan berapa? Jangan-jangan 1.000 dolar. Ya nggak? Kemudian untuk ngirim kerudung-kerudung itu ke orang, Anda bayar nggak? Kurir. Jangan-jangan 100 dolar. Ya, untuk ngambil kerudung itu ke Guangzhou, Anda bayar nggak? Oh, jangan-jangan harus bayar 500 dolar ada transport. Untuk Anda nulis bikin iklan di Facebook, Anda bayar nggak? Jangan-jangan bayar 100 dolar. Oh, kalau begitu pendapatan saya nggak 5.000 dong. Iya, dikurangi beban. Uang yang kamu keluarkan untuk bikin kerudung itu atau mendapatkan kerudung itu dikurangi uang untuk nelponin orang supaya beli kerudung kamu, ya. Nah, itu namanya beban. Nah,
Lalu ada, nah jadi itu yang disebut dengan akun nominal. Nah, ada rumusnya. Rumusnya, apa itu harta? Harta adalah utang ditambah modal. Itu harta kita. Jadi, eh, hartamu itu apa? Wasnia, harta saya adalah duit yang ada di dompet saya, modal, ya, ditambah dengan hutang saya bisa jadi. Kamu punya tanah di Indonesia, tapi nyicil ke bank. Tanahmu itu sudah jadi hartamu. Nah, itu harta namanya. Bisa jadi. Tetapi hutang sifatnya. Kenapa? Karena harus melunasi bank. Nah, kemudian aset itu apa? Aset itu adalah liabilitas ditambah ekuitas. Liabilitas itu kewajiban. Ekuitas itu apa? Hak, ya, aset kita itu hak kita, kewajiban dan hak kita. Nah, ini terkait dengan harta. Ini dijadikan dasar untuk membuat neraca. Nah, terkait dengan neraca akan saya jelaskan dalam video terpisah. Ini materi terkait dengan dasar-dasar akuntansi. Nah, pencatatan transaksi akuntansi nanti akan saya jelaskan secara terpisah. Baik, hari ini terkait dengan materi saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih Rian, Dea, Marsini, Wasnia, Jumi, Usmini, Manisa, Nuril, Deni, Melianti dan Elis. Ya, ada Rian yang lagi masak itu. Ya, hati-hati jangan sampai memikirkan harta yang kamu cemplungin ke penggorengan bukan ikannya, tetapi tanganmu nyemplung ke situ. Hati-hati. Nah, ini Maaf, Pak. yang disebut sebagai itu konsentrasi ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian.